Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, khususnya pecinta porang, penggiat porang, petani porang, pembudidaya, pemain, maklar, calo, buyer, wong pabrikan, semua saya doakan sehat selalu dan sejahtera selalu. Tak lupa juga menjaga kondisi kesehatan lur, biar kita semuanya sehat. Saat ini kita ada di ladang, ibu-ibu sedang cabut rumput matun karena ini perawatan dari bibit katak campur atau katak rot besar kecil campur, dan tanahnya kurang subur lur, karena tanahnya bawah padas, yang di atas itu berbatu. Jadi kurang subur, dan kemarin waktu tanam bulan 10 akhir masih jelang hujan itu tanpa olah tanah atau butuh dikowai mergo lumayan atas lur. Wis ngisor padas, tanahnya berpadas, atasnya itu batu atau kerikil-kerikil gericak itu. Jadi nggak mungkin untuk diolah tanah. Dan ini tempatnya juga di kemiringan atau miringnya itu ya podo karo ning daerah pegunungan, tahu sendirilah. Jadi sangat miring, jadi satu kedok atau satu kotak itu cuma paling 2 baris 3 baris begitu. Dan kali ini ibu-ibu cabut rumput yang rumputnya sudah luar biasa, dan yang rumputnya kecil atau suket lamur gak kena dijabut lur, itu kita dangir dan sambil diibuk diatur biar rapi begitu. Karena saat ini Desember akhir tahun baru ini, kalau di wilayah kami sudah mulai tunas kedua lur. Jadi ini penggemburan tanah. Jadi untuk bertani porang itu dengan berbagai cara bebas, nggak ada aturan baku seperti itu seperti di teori. Sak nyandake dan sesuai dengan kesibukan petani itu sendiri. Ada yang digemburkan dulu sebelum ditanami, ada juga setelah tanaman hidup sambil dirawat baru didangir atau digemburkan. Itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Memang bertani di Indonesia ini seni lur. Jadi seni olahraga, seni bertani, seni menanam, seni cinta alam. Untuk pertumbuhannya alhamdulillah bagus, ini jelang tunas kedua dari bibit katak rot. Dan nanti akan kami tunjukkan bahwasanya perbedaan antara yang satu musim itu baru seperti ini, dan nanti musim kedua, dan itu dibiarkan saja di ladang. Nanti di video akhir akan kami tunjukkan yang 2 musim atau setelah 2 musim. Dan cara perawatan pun sudah berbeda antara yang 1 musim bibit katak dan yang 2 musim. Kalau dari katak musim pertama itu memang perawatan harus agak ekstra. Jadi dia minta bersih dan biar nggak terganggu, intinya seperti itu. Dan untuk sinar matahari sendiri itu memang kalau dari katak itu terlalu panas terik juga tidak baik, terlalu ranum naungannya juga
tidak baik. Jadi bisa diatur lah untuk naungan itu sendiri. Jadi terlalu rapat juga kurang bagus, terlalu bentak lapang juga kurang bagus. Dan di sini kami tidak ingin berargu argumen dengan teori yang lain. Ini ala petani lur. Jadi ala petani desa perawatannya seperti ini. Kita sekedar memberikan informasi untuk perbandingan. Ini bukan ilmu untuk ditiru, tapi sekedar menginformasikan. Minimal dengan cara seperti ini juga bisa menghasilkan porang. Dan yang ini musim kedua lur, di sebelahnya musim kedua. Karena begini lur, kami ini petani kecil, untuk modal itu nggak mungkin misalnya kita tanam 1 hektar misalnya. 1 hektar itu langsung semuanya tanami katak terus full gitu, nggak mungkin. Karena terkendala di permodalan. Dan petani desa ki wedi utang lur. Walaupun sudah ada kredit usaha rakyat atau KUR, program pemerintah, tetapi mereka walaupun ambil itu juga nggak maksimal. Jadi wedi utang lah, nek petani desa ki kasarannya wedi utang. Karena takut nanti kalau panen semuanya hanya untuk bayar utang. Sedangkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain perlu juga manajemennya. Itu manajemen petani dengan manajemen spekulan atau manajemen pedagang itu memang beda lur, beda sekali. Dan untuk spekulan ataupun usaha tani itu berbeda dengan petani asli. Kalau kita ada di jalur petani, dan ini 2 musim lur. Kalau sudah 2 musim, padahal ini video yang kemarin yang 2 musim jalan ini dengan bibit kata isi 300-an. Kalau yang tadi di Dangir itu bibit yang katak rot atau katak campur, ada yang besar ada yang kecil gitu. Kalau ini khusus isi 300-an kacang sanghe, cuma sebesar pelentus kacang sanghe itu saja seperti ini. Untuk tanahnya hampir sama karena ini tanahnya juga penuh kerikil, bawahnya padas. Tetapi untuk musim kedua perawatan itu lebih gampang lah atau lebih simpel, karena cuma wawal lah istilahnya, nggak matun lagi, wawal. Asal rumputnya itu enggak melebihi daun porang itu sudah aman. Seperti ini sudah aman. Dan kalau jaraknya sudah rapat, itu rumput pun kalah lur. Kalau jaraknya sudah rapat, rumput pun enggak seperti di musim pertama. Kalau musim pertama itu antara porang atau tunas katak dengan rumput itu sama. Tetapi kalau musim kedua sudah jauh, karena paling enggak ini sudah sedada. Kalau musim kedua tingginya paling enggak sedada, bahkan ada juga yang sampai melebihi tinggi orang atau sekitar 170-160. Tergantung, kalau agak lapang naungannya hampir enggak ada, memang agak pendek, paling cuma sedada. Tapi kalau yang dekat naungan biasanya cenderung tinggi karena dia sejuk. Dulur-dulur sebangsa setanah air, ulasan seperti ini semoga bermanfaat. Kalau suka silahkan di subscribe, di download. Syukur-syukur kalau ada waktu komen, karena komen untuk kami adalah seduluran. Yang penting tetap semangat rawat, dan kalau ingin ada pertanyaan silahkan menghubungi nomor yang ada di deskripsi, nomor admin.
ataupun bisa request konten tentang apapun untuk porang. Nanti akan kita bikinkan misalnya pertumbuhan porang, terus dari pertumbuhan dari katak, pertumbuhan dari umbi, atau pertumbuhan dari spora. Nanti kalau kami ada waktu akan kita bikinkan konten. Yang penting semangat dan terus berkarya. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.